Mas. Salam. Oke, right. Muka masih tersenyum semenjak bertemu dengan Pak Ciwahab. Walaupun ada gangguan kan, apa itu? Orang cakap makhluk halus. Kaca oke mah. Tapi di tempat saya dan Lobo, apapun makhluk halus dengan deh. Tidak berani. Sebab dalam makhluk halus mereka tiada dengkur, jadi mereka tidak pernah dengar, mereka ingat meriam. So syukur yang kita yang berdengkur, ya sebab iblis pun takut. Macam ada yang itu ayam kena apa? Kena pegang, kena cekik, macam-macam. Ada yang macam naik gunung dia dengkur. So puji Tuhan. Dan sekali lagi gereja mengucap terima kasih ya karena atas kerjasama kita semua sepanjang kita punya camp keluarga berjalan dengan baik, tidak ada apa-apa yang tidak diingini ya. Walaupun hari pertama ada sedikit hujan dan rata-rata menunggu air itu jernih, jadi Bomo pindah terpaksa kasih pindah pindahkan itu air yang korup dan baru kita boleh menikmati air yang jernih. So puji Tuhan ya, tidak semua itu tidak mengganggu, semua itu tidak menghalang kita untuk happy. Dan saya lihat begitu kesatuan kita begitu luar biasa sekali ya, memang luar biasa. Dan ketawa kita tidak pernah habis-habis. Ini Den kita punya ketua lah. Mantap. So semalam ada mereka bagi cadangan 2 kali setahun. So bagi saya oke. Kita hanya sebenarnya kita punya ibadah pindah di luar. So awal tahun dengan penghujung tahun ya. Jadi Brother Ronex, Tuan Ronex karena tengok lihat tahun depan punya itu dia punya itu cuti Malaysia itu. Oke. Jadi kita boleh rancang balik dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan makanan pun terlalu banyak sebenarnya. Ada Maggi yang warna putih itu, yang polister itu penuh dengan Maggi itu sebenarnya untuk hadiah, tapi tidak semua yang dapat untuk ikut. Jadi ada 2 kotak, tak silap 2 atau 3 kotak ada di dalam itu. Jadi siapa yang mau makan Maggi sedap, lepas ini boleh makan. Oke? Right. Nah, terima kasih, puji Tuhan atas setiap hari Sabtu juga kita ada volunteer yang mereka yang menyediakan makanan. Gereja mengucapkan terima kasih dan hanya Tuhan yang dapat membalas. Dan ini juga kita punya persekutuan ya, setiap lepas ibadah kita dapat sharing satu sama lain. Dan jika ada apa-apa yang diperlukan, contoh minta doa, boleh cari kami. Yang tengok yang tua-tua, kami yang tua-tua boleh kamu cari kami. Kalau ada sesuatu yang mau ditanya boleh ya, anytime. Nah, hari ini kita belajar kenapa gereja kita setiap kali ibadah kita baca doa Bapa kami. Nah, sebagai kita punya introduction ya, doa Bapa kami adalah satu-satunya doa yang diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia bukan hanya diajar oleh rasul-rasul atau nabi-nabi atau imam-imam atau siapapun mereka yang tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tapi Yesus sendiri yang mengajar. Tuhan sendiri ya, Tuhan sendiri yang mengajar. Dan di dalam ini kita punya tajuk hari ini, makna dan tujuan di sebalik doa Bapa kami. Ia bukan hanya sekadar diajar oleh Yesus, atau bukan hanya sekadar ditulis di dalam Alkitab. Dan kita tahu semua tulisan firman Tuhan itu memang berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki kesalahan kita. Nah, yang ini juga dia paling lengkap. Hari itu saya tidak ingat
Werlin atau Mili yang tanya saya, sebagai tahu sebelum tidur ini doa ini yang paling lengkap. Nah, sebab itu juga kenapa setiap sebelum ibadah kita perlu baca ini. Memang banyak gereja lah yang begitu, tapi saya bukan, atau gereja kita bukan mau terikut-ikut, tetapi ada sesuatu di sebalik doa Bapa kami ini yang hanya kita mungkin sebelum ini kita hanya mungkin nyanyi Bapa kami yang ada di surga, mungkin hanya sekadar menyanyi, atau mungkin juga kita hanya sekadar membaca, tetapi kita tidak pernah merenung ada apa di sebalik atau apa tujuan Yesus mengajar doa Bapa kami. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dahulu. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kami ikat orang kuat Bandar Sri Damansara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat setiap roh jahat, penguasa pemuluh di udara, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis atau setan atau kuasa kegelapan yang coba merebut firman-Mu malam ini, semua itu kami tolak dalam nama Yesus. Dan buka mata rohani kami Tuhan, untuk kami dapat melihat kebenaran firman Tuhan, dan buka telinga rohani kami juga Tuhan, untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan hati kami biar dijadikan tanah yang subur, agar apa yang kami terima hari ini, apa yang taburan benih firman Tuhan, bukan hanya bertumbuh tetapi berbuah. Dan ini akan membuat hidup kami lebih lagi luar biasa, dan hidup kami akan menjadi terjemahan Alkitab dimanapun kami bekerja atau sekolah atau apapun, dimana-manapun kami akan menjadi terjemahan Alkitab, karena firman-Mu sudah sebati di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji lagi Kau satu bungkus tempat ini dan kuasa darah-Mu, sound system, semua peralatan elektrik, semuanya satu bungkus dengan kuasa darah anak domba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita baca sama-sama Matius 6:9-15. Nah, sama-sama kita baca ya. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, kita kembali ke ayat yang ke-9. Nah, dalam ayat yang ke-9 di situ kita perhati yang apa yang di highlight warna merah itu. Sekali lagi, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Nah, yang pertama, Bapa kami. Ini adalah satu-satunya, ya, seperti saya katakan tadi, doa yang diajar oleh Yesus. Nah, apa itu Bapa kami? Ini melambangkan Bapa kami. Maksudnya mungkin kita semua pun tahu, tidak ada ajaran lain atau agama lain yang mengajar mereka, mengajar umat-umat mereka, mengatakan kepada Tuhan mereka, kepada sesuatu yang mereka sembah itu, yaitu Bapa kami. Tidak ada. Tidak ada. Hanya Yesus atau dalam hidup kekristenan ada mengajar Bapa kami. Kenapa diajar Bapa kami? Kenapa tidak diajar yang karena itu berdoalah Tuhan kami atau Allah kami? Kenapa tidak begitu? Karena ini adalah menandakan bahwa di dalam kekristenan kita umat dan Tuhan itu ada satu hubungan sebagai anak dan bapa atau bapa dan anak. Ini melambangkan, ini membuktikan bahwa kita dengan Tuhan sebenarnya tidak jauh. Kita dengan Tuhan, kita dengan pencipta langit dan bumi
Dia itu adalah seperti Bapa kita. Bapa bukannya sekadar Bapa rohani. Kalau mungkin di sekeliling kita ada banyak mereka atau ramai mereka yang menjadi Bapa rohani, yang menasihati kita, menegur kita, memberitahu kita apa yang salah, apa yang silap. Iya, itu ada. Tetapi di dalam kekristenan satu-satunya ya agama atau ajaran yang mengajar kita Bapa kami, yaitu kita ada hubungan dengan Pencipta langit dan bumi. Sebab itu kenapa Yesus mengajar, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami. Dia tidak ajar, karena itu berdoalah demikian, Tuhan kami, Allah kami, yang Esa, yang Pencipta langit dan bumi. Dia tidak ajar begitu, tetapi dia ajar kita bahwa kita dengan Tuhan itu sebenarnya kita ada satu hubungan yang sangat erat. Sebab itu diajar Bapa kami. Tak mungkin kita tiba-tiba cakap Bapa kami. Kalau orang yang bukan kita hanya selalu Bapak ini atau Pak. Kalau kita selalu dari di Indonesia mereka selalu Bapak atau Pak. Mereka sebagai satu menghormati. Tapi ini bukan hanya sekadar yang menghormati, tapi yaitu suatu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen sebenarnya kita sangat-sangat beruntung. Tuhan tidak, ya Tuhan. Ini Yesus sendiri yang mengajar, bukan Rasul Paulus, bukan siapa-siapa imam, bukan siapa-siapa tokoh dalam Alkitab, tapi Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kita. Bapa kami, maksud dia kita adalah orang yang paling beruntung karena kita boleh memanggil itu sebagai Bapa kita, yaitu walaupun dia pencipta langit dan bumi, tapi kita boleh anggap dan dia itu adalah Bapa kita. Dan Bapa kita tahu dia menjaga kita. Seorang Bapa sejahat manapun dia akan jaga anak dia. Seorang manapun sebenarnya di dalam hati dia sangat sayang dengan anak dia. Itu Bapa di dunia yang jahat. Seperti saya lah, jahat. Tetapi Bapa di surga yang begitu baik, dan dia menganggap kita bahwa kita anak-anaknya. Kalau kita boleh berkata Bapa kami, maksud dia karena Yesus sendiri mengajar, dia sudah menganggap kita dan dia mau kita menjadi anak-anak dia. Sebenarnya di sebalik itu, jadi kita sangat beruntung, kita orang-orang percaya. Bapa kami, selalu itu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, Tuhan terima kasih begini, kita punya doa. Jadi kita ada satu hubungan yang sangat erat dengan Pencipta langit dan bumi. Bukan main-main. Kepercayaan lain tidak begitu. Tapi kepercayaan kita, Tuhan kita, dia menganggap kita anak-anak dia. Dan kita memanggil dia sebagai Bapa. Karena disitulah hubungan kita terbina. Disitulah ya kita hubungan bukan hanya secara jasmani atau secara biologi, tetapi hubungan secara spiritual atau secara rohani. Dia itu Bapa kita. Dan kalau dia menganggap kita anak, kalau dia sudah tahu kita ini anak dia, percayalah, di dalam apapun keadaan kita, dia berjalan bersama kita. Di dalam apapun keadaan kita saat ini, dia Bapa yang mengasihi kita. Dia begitu sayang kita. Dia tidak menganggap kita hanya umat-umat. Dia tidak hanya menganggap kita, oh dia percaya dengan saya, oh dia penyembah saya. Tidak begitu. Tapi dia anggap kita anak dia. Karena sebab itu diajar Bapa kami. Sangat-sangat luar biasa. Kita sangat beruntung. Betul-betul kita sangat beruntung. Amin. Kita sangat beruntung karena kita boleh memanggil Pencipta langit dan bumi itu sebagai Bapa. Saya sangat bersyukur, saya pribadi, wow, saya boleh panggil Tuhan itu sebagai Bapa. Itu kadang-kadang saya pernah mendengar kesaksian mereka yang kehilangan Bapa di awal anak-anak. Dan bila mereka, kadang-kadang mereka boleh kebaikan dengan Tuhan. Kenapa saya punya Bapa, saya kecil lagi sudah tidak ada, saya perlukan kasih sayang seorang Bapa. Dan bila mereka dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Bapa, dan mereka dirangkul oleh Bapa secara spiritual, secara rohani, mereka dipulihkan. Karena Bapa ini bukan sekadar Bapa, tapi dia Bapa yang pencipta langit dan bumi. Sebab itu kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur kita orang yang mengikuti Yesus. Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengajar Bapa kami. Maksud dia, kita anak yang dikasihi dia. Maksud dia, kita anak yang disayangi dia. Maksudnya, kita anak yang diperhati selalu. Mana ada Bapa yang membiarkan. Tidak ada begitu. Yang gangster pun, dia akan pelihara anak dia.
Apalagi Bapa di surga. Kita yang tidak sempurna sebagai Bapa, kita juga menjaga mereka. Anak terjatuh, kita akan sayang mereka. Kecuali kalau kita cakap, jangan, tapi dia tetap juga badanmu kalah. Nah, itu Bapa, itu Bapa dunia itu. Tapi Bapa di surga, setahu saya tidak pernah dengar suara dia badan muka. Suara dia hanya, aku mengasihi engkau, I love you, kata Bapa di surga. Amin. Yang kedua, yang saya merahkan itu, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah maksud dia bukan kepada manusia. Dikuduskanlah adalah satu pengakuan kita bahwa Bapa itu di surga itu, atau Tuhan Yesus Kristus, atau Bapa kita yang mencipta langit dan bumi itu, kita punya pengakuan, kita punya pengagungan kepada dia. Sebab itu selalu ada lakukan kudus-kuduslah segala macam. Banyak yang berkaitan dengan kudus. Kita punya lagu-lagu khusus di dalam penyembahan. Jadi bila kita berdoa ini, doa yang diajar oleh Yesus. Karena itu berdoalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saat kita mengatakan dikuduskanlah namamu, saat itu juga kita meninggikan dia, kita menyembah dia, kita mengagungkan dia, dan hidup kita, seluruh tubuh jiwa roh kita mengagungkan Tuhan yang esa, Bapa yang kekal itu. Satu waktu kita berdoa, mengambil doa ini sebagai doa pribadi kita. Saya sebenarnya sudah banyak tahun, saya punya doa makan kalau salah orang, ini saya punya doa sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang makan dengan customer atau supplier yang mereka bukan Kristen pun, mereka tunggu. Sebab saya baca ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya baca ini selalu kalau saya seorang, saya bacain doa Bapa kami. Karena saya tahu, waktu saya membaca atau mengistiharkan doa ini secara langsung daripada surga, dia sedang melihat saya. Oh, ini anak. Oh, anak ini sedang menyembah saya. Walaupun mungkin kita tidak menyanyi lagu penyembahan, tapi saat kita mengatakan bahwa Allah itu kudus, itu ditujukan kepada satu-satunya Tuhan, yaitu pencipta langit dan bumi. Itu adalah satu-satunya pengagungan kita pada dia waktu kita berdoa. Walaupun pendek ini, beberapa ayat sahaja, tetapi sangat-sangat, kata orang, mujarab. Ada banyak rahasia di dalam dia. Yang kedua, seterusnya, nah di dalam ayat 10 itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, apa itu kerajaanmu? Datanglah kerajaanmu. Dia bukan kerajaan Barisan Nasional, bukan kerajaan Pakatan Harapan, bukan kerajaan PAS, bukan kerajaan ini, kerajaan itu. Kalau kerajaan-kerajaan apapun, siapapun yang mereka yang naik, ada saja yang tidak kenal. Tetapi kerajaan surga itu lain daripada yang lain. Di sini dikatakan, Yesus mengajar kita, datanglah kerajaanmu. Maksud dia satu permintaan, satu pengisytiharan bahwa kerajaan surga datang kepada kita. Apa itu kerajaan surga? Kita punya salah satu visi kita, keluarga, atau kita ini keluarga atau gereja, hidup di dalam seperti kita mengalami kerajaan surga. Kerajaan surga itu, kerajaanmu itu atau kerajaan Tuhan itu, sebenarnya kalau di dalam keluarga itu adalah kebahagiaan. Itulah kerajaan yang sebenar. Sebab itu, kenapa Tuhan ajarkan ini? Kenapa Tuhan ajarkan? Di dalam kerajaan Tuhan itu, kerajaan Tuhan itu, kita tahu, dalam kerajaan di sebalik, kerajaan Tuhan itu, di dalam contohnya dalam keluarga, di dalam kehidupan kita secara pribadi atau mungkin secara pribadi dan dalam keluarga kita lah, pendek kata, kerajaan Tuhan itu kalau ada di dalam hidup kita, apa itu kerajaan? Di sebalik kerajaan Tuhan itu ada apa itu? Di dalam Galatia 5:22 ayat 23, sini mengatakan, apa itu kerajaan Tuhan? Kalau kita ada kerajaan Tuhan, kalau kerajaan Tuhan itu kita hidup dalam kerajaan surga, kalau ada kerajaan surga di dalam keluarga kita, ada apa di dalamnya?
Dalam Galatia 5, 22 sampai 23. Tidak ada di sana kan, oke, right. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Waktu kerajaan surga, waktu kita tinggal dalam kerajaan surga, saya percaya dan ini yang akan terjadi di dalam keluarga kita atau pribadi kita, yaitu kita punya buah roh. Karena kerajaan Tuhan itu adalah buah roh. Kerajaan Tuhan itu kalau ada di dalam keluarga kita, bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada halangan, bukan tidak halangan dalam pekerjaan kita atau dalam pelayanan. Tapi kalau kerajaan surga itu, kita hidup dalam kerajaan surga, atau kerajaan surga itu datang di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, apa yang terjadi? Tetapi buah roh itu, ada buah roh di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, yaitu kasih, sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan. Kenapa ini semua kita langgar? Kita tidak ada kasih, kita tidak ada sukacita, kita tidak ada damai, tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan, tidak ada kebaikan, tidak ada kesetiaan, tidak ada kelemah lembutan di dalam keluarga, tidak ada penguasaan diri. Kenapa semua ini terjadi? Karena kita tidak ada kerajaan surga. Kerajaan surga tidak ada di dalam keluarga kita. Seringkali kita bertengkar, seringkali kita ada saja yang tidak kena di dalam pekerjaan kita, tidak ada yang tidak kena di dalam pelayanan kita, ada saja yang tidak kena di dalam keluarga kita. Sebab itu seringkali suami istri bertengkar atau adik-beradik segala macam. Kadang-kadang selalu bertengkar. Kenapa? Karena tidak ada buah roh. Kenapa? Tidak ada kerajaan Tuhan di dalam, atau kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Kalau ada ini, kalau ada kita dipenuhi, kalau kita ada hidup, atau kita hidup di dalam kerajaan surga, saya percaya, saya yakin percaya, kita punya kasih, kita punya sukacita, kita punya damai sejahtera, kita punya kesabaran, kita punya kemurahan, kita tidak berebut, kita punya kebaikan. Walaupun orang menjahati kita tetap buat kebaikan, kesetiaan, kita punya kesetiaan, kita punya kelemah lembutan. Bukan sedikit-sedikit kita tengking, sedikit-sedikit kita tengking, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begitu. Kenapa? Kita langgar semua itu. Tapi kalau ada kerajaan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, kita ada kelemah lembutan, kita ada penguasaan diri. Walaupun mungkin itu mungkin menimbulkan kemarahan, tetapi kita ada penguasaan diri. Kenapa orang waktu ada sedikit masalah, kenapa semua perkataan yang kotor keluar? Karena tidak ada penguasaan diri. Itu masalahnya. Kalau kerajaan surga tidak di dalam keluarga kita, khususnya atau dalam pribadi kita. Jadilah kehendakmu. Nah, apa itu kehendak Tuhan? Di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa itu kehendakmu dimaksudkan? Adakah Tuhan mau kehendak Tuhan kalau kita yang melayani, kita hanya melayani biasa-biasa? Tidak. Kehendak Tuhan di dalam setiap pribadi kita, kalau kita yang melayani, kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita komitmen, kita benar-benar sepenuh hati kita melayani Tuhan. Atau di dalam keluarga kita, yang apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan ialah kehendak ada kerajaan surga dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan tidak mau keluarga kita pura-pura rendah. Tuhan tidak mau kita melayani dengan separuh-separuh. Tuhan tidak mau kita yang bekerja curi tulang. Apa itu? Tahu gak curi tulang? Tuhan tidak mau sebenarnya. Kehendak Tuhan yaitu hidup kita di dalam kasih Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu kehidupan kita, walaupun mungkin di luar daripada bangunan gereja, kita dalam bekerja, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen sebenarnya, tempat kerja orang Kristen sebenarnya tidak perlu CCTV. Sebenarnya tempat kita bekerja, orang-orang percaya sebenarnya tidak perlu CCTV untuk bos dia mau pantau dia punya pekerja. Sebenarnya itu yang terjadi. Sepatutnya begitu sebenarnya. Tapi kenapa ada CCTV walaupun ramai orang Kristen? Kenapa? Karena kita kehendak Tuhan mau kita orang yang bekerja dengan tulus, orang yang bekerja dengan ikhlas, orang yang bekerja dengan jujur. Tapi kenapa ada CCTV? Karena kita di sebalik itu. Bukan kehendak Tuhan yang terjadi.
Kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Kerajaan Tuhan di sorga adalah satu kerajaan yang luar biasa. Tetapi kenapa tidak terjadi? Karena kita sendiri menolak apa itu kehendak Tuhan. Kita sendiri, waktu kita melayani, kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Kita main-main, kita begini, kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu penyebab dia. Kenapa kerajaan Tuhan kita tidak dapat nikmati? Kenapa kehendak Tuhan itu kita tidak dapat nikmati? Kadang-kadang kita tidak mau melayani karena saya masih lagi berdosa. Saya cakap dengan satu orang, jangan tinggalkan pelayanan kamu, tinggalkan dosa kamu. Karena kadang-kadang ini menjadi alasan, saya masih lagi berdosa, saya tidak layak, saya tidak kudus. Sebab saya mau melayani namun masalahnya seringkali itu berulang dan dia tidak mau melayani. Sepatutnya apa yang saya katakan dengan orang ini, saya beritahu dia, kamu tinggalkan dosa kamu. Jangan tinggalkan pelayanan, tapi tinggalkan dosa kamu. Dan ambil ini, inisiatif ini, saya mau melayani Tuhan. Saya mau tinggalkan dosa saya. Saya mau melayani Tuhan. Saya tidak mau lagi buat pola. Saya tidak mau lagi buat ini, buat itu. Saya mau tinggalkan semua itu. Itu yang kehendak Tuhan sebenarnya. Tapi kadang-kadang menjadi alasan bagi kita. Oh, saya tidak lagi kudus. Saya tidak layak. Dulu di gereja lama dulu, sudah lama lah. Saya ajak satu orang, coba kita tahu dia, jom lah kita melayani begini. Oh, Datuk, dia bagi tahu, dia panggil saya Datuk. Saya punya panggilan lah. Saya belum layak lagi, dia bagi tahu saya. Sebab itu waktu kami mendoakan itu orang kerasukan yang sampai di perempuan, dia berkawan dengan satu orang lain agama, lain bangsa, dan dikenakan sihir. Sampai satu hari malam dorong doa tidak boleh, dan sampai yang dulu saya pernah cerita tuh 6 atau 7 orang kami pegang pun kurus dia punya perempuan pun hampir boleh bangun. Dia punya kekuatan di dalam tuh lain macam. Patutlah waktu itu saya takut tuh, dia jauhkan diri. Waktu kami doakan itu apalagi itu perempuan macam-macam lah. Kalah ambil punya muka. Waktu itu, dia terus mengundur. Kalau kita tunggu kita layak, kalau kita tunggu kita tidak ada dosa satupun, itu saya tidak tahu sampai bila itu. Tapi karena kalau kita di dalam hati kita bertekad, saya mau melayani Tuhan, saya tidak mau lakukan ini lagi, saya mau melayani Tuhan. Sebab itu saya tidak mau buat ini lagi, saya mau jauhkan ini, saya tolak semua ini karena saya mau melayani Tuhan. Itu yang membuat kamu sukses. Amen. Itu yang membuat kamu sukses sebenarnya. Yang boleh membuat kamu dekat dengan Tuhan, yang boleh membuat kamu luar biasa dalam Tuhan. Amin. Ambillah itu. Kalau ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, kamu tahu, tinggalkan itu. Tapi jangan tinggalkan pelayanan. Pada saat kita meninggalkan pelayanan, itu akan membuat kita semakin jauh dan semakin jauh daripada Tuhan. Amin. Tinggalkan dosa, jangan tinggalkan pelayanan. Oke, ayat seterusnya. Di sini ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, saya di kalau merah sana secukupnya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengajar ini? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Manusia seringkali dipenuhi oleh kekhawatiran. Manusia seringkali gagal, ya. Mereka khawatir ini, khawatir itu, macam-macam kekhawatiran. Sedangkan Tuhan mengajar kita sebenarnya. Kalau kita selalu doa Bapa, baca doa Bapa kami ini, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Waktu kita mendoakan ini, kita tahu Tuhan itu mencukupi segala-galanya. Di dalam Lukas 12 ayat 22 di sini mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, kan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, kan apa yang hendak kamu pakai.
Sangat jelas. Maksudnya atau maknanya, Tuhan mencukupi semua keperluan kita sebenarnya. Mustahil sekali kita orang yang percaya kita ikut Tuhan, Tuhan biarkan orang itu mati kelaparan. Mustahil sekali. Mustahil sekali kita orang yang melayani Tuhan, kita orang yang benar-benar ikut Tuhan, mustahil sekali Tuhan biarkan kita menderita kelaparan atau tidak ada pakaian, tidak ada ini, tidak ada itu. Saya percaya semua almari kita berlambak penuh, betul. Sampai ada di bawah, ada di atas. Bagi-bagi orang, ada lagi penuh lagi. Satu orang kadang 2-3 almari, khususnya perempuan. Nah, kita tidak pernah, sebenarnya kita tidak pernah kekurangan apapun juga. Tidak pernah kekurangan. Sebab itu Yesus mengajar, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan hanya sekadar makanan jasmani, tapi makanan rohani kita juga. Waktu kita membaca firman, ada input daripada surgawi. Dan itu yang membuat kita lebih kuat di dalam Tuhan, lebih teguh di dalam Tuhan, dalam segala apa yang kita hadapi setiap hari. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi, berhadapan dengan apa hari ini. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada jam-jam kemudian. Tetapi Tuhan berkata, Dia mencukupi dari segi rohani kita, dari segi keperluan rohani kita. Dia akan kuatkan kita waktu kita lemah. Kalau waktu kita di dalam, mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita marah, kita ada penguasaan diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat kita geram, macam kalau boleh saya mau bunuh dia, kita masih punya penguasaan diri. Kenapa orang tiba-tiba begadu atau apa-apa? Kita sering kali di Malaysia pun banyak case. Kenapa mereka tiba-tiba mau membunuh satu sama lain? Karena mereka hilang penguasaan diri. Waktu kita hilang penguasaan diri, ingatlah, Tuhan mencukupi. Kalau Tuhan itu mencukupi, waktu kita berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita sangat-sangat tercabar, Tuhan akan mencukupkan kekuatan kita, kekuatan secara spiritual, kita punya rohani, dan kita boleh menghadapi semua itu. Tuhan akan memberi kita kekuatan. Amin. Dia pasti akan bercukupi. Bukan hanya kalau jasmani punya makanan, kita berlambak lah. Hari-hari makan babi, kadang dibuang lagi, tidak habis dibuang, tidak habis. Itu berlambak lah. Tapi rohani, kita akan dipercukupkan oleh Bapa di surga. Amin. Setiap keperluan rohani kita punya perlindungan setiap hari, kita punya senjata setiap hari, atau kita punya perisai kita setiap hari. Waktu kita berdepan dengan hal-hal yang kita tidak sangka-sangka setiap hari, waktu kita bekerja, waktu di jalan raya atau di mana-mana pun, ingatlah Tuhan mencukupi kita, mencukupi kekuatan rohani kita, mencukupi kekuatan iman kita, sehingga kita tidak akan pernah tercabar. Walaupun ada cabaran, ada saja yang mencabar kita, tapi kita tetap kuat. Waktu baru saya berhenti minum tahun 2002 kalau tak silap, ada sekali itu last company dinner, dan mereka campur saya dan bagi itu expo itu satu, hampir saya tercabar. Sebab dulu saya sebelum bertobat, sebelum kawin, sebelum bertobat, sebenarnya saya wakil company kami minum. Kalau mana-mana ada dinner, saya lah itu, saya aja punya wakil. Nah, selepas itu saya bertobat dan mereka campur saya. Kalau kawan saya kerja itu hampir saya tercampur, dan hampir saya kasih habis minum satu itu expo itu tahu gak? Billy pernah nampak Pak? Pernah nampak. Kau pernah minum? Itu dulu tadi. Jadi cabaran-cabaran seperti ini tiba-tiba datang, tapi kalau kita ada kekuatan secukupnya rohani kita, Tuhan provide, Tuhan bagi kita kekuatan rohani, dan kita tidak akan tercabar. Kita ada pemasan diri, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Seterusnya ke-12. Oke, lalu dulu itu sebab 12, 14, 15 sama. 13 dulu. Ayat 13 di sini dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, daripada yang jahat. Di
Di situ dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya kalau saat kita berdoa Bapa kami, saat kita mengisytiharkan doa ini, doa yang diajar oleh Tuhan. Di situ dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maknanya, jika ada sesuatu yang mencobai kita, jika ada sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan kita rasa, oh iya, kalau boleh, buatlah. Pastor Habib tidak ada di sini, saya mau buat, dia tidak nampak. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan, seperti mana Ayub. Tuhan izinkan dia kehilangan semua ternakan dia, semua harta benda dia, termasuk 6 orang anak, 4 ke 6, termasuk anak perempuan, anak lelaki dia. Tuhan izinkan itu waktu diuji oleh iblis. Tuhan izinkan semua itu terjadi, dan lastnya dia menang. Dan anak perempuan dia itu adalah anak yang paling cantik di daerah itu. Dan semua berlipat kali ganda. Dia punya ternakan, semua dia dapat kembali. Kalaupun Tuhan izinkan itu, kalaupun Tuhan izinkan kita diuji, Tuhan ada bersama dengan kita. Bapa kita ada bersama dengan kita. Kalaupun kita diuji, kalau Tuhan tidak bersama dengan kami, sudah lama kami tinggalkan Tuhan. Berkali-kali kami diuji, berkali-kali ada saja ujian. Begini begitu, begini begitu. Namun kenapa kami boleh menang? Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Amin. Kalaupun dia sudah izinkan begini-begini, segala sesuatu terjadi, tetapi karena janji Tuhan kepada kami, janji Tuhan kepada kita, Dia menolong kita. Kalau Dia sudah dikatakan seperti, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalaupun, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalaupun ada sesuatu ujian, ada sesuatu pencobaan, Tuhan akan lepaskan kita daripada yang jahat. Amin. Amin. Percayalah, Tuhan itu baik. Percayalah, Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Mustahil sekali Dia meninggalkan kita. Dia ajar kita berdoa Bapa kami. Mustahil sekali Dia tinggalkan kita. Mustahil sekali Dia tidak menolong kita saat kita di dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan pasti menolong kita. Ada apa-apa yang kita lemah saat ini, ada apa-apa yang kita rasa susah kita mau melangkah. Mungkin hari ini kita rasa sesuatu yang sukar kita untuk menembusi sesuatu. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan mendahului kita. Amin. Di dalam ayat belakang, reverse. Nah, ayat 12. Ayat 12 di sana mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam 14, lompat ke 14. Di 14 dia ulang lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Nah, sangat jelas. Waktu kita bawa doa Bapa kami di dalam doa kita, segala-galanya sangat atau yang paling lengkap. Sehingga pada lastnya, kenapa doa Bapa kami yang di surga tiba-tiba ada pengampunan di situ? Kenapa? Sedang didoakan atau dibacakan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tiba-tiba di situ dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Nah, sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan kita seharian, ya, dalam kehidupan kita seharian. Kita akan berdepan dengan hal-hal yang atau kejadian-kejadian yang boleh membuat kita down. Ya, ada hal-hal yang membuat kita mungkin sangat-sangat sakit hati. Ada hal-hal yang membuat kita kegeraman itu sampai mungkin sukar kita mau kontrol.
Dan kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang seringkali berulang. Nah, apa yang saya mau kita belajar hari ini? Mari kita pandang pada Yesus. Yesus punya pengampunan lain macam. Tidak pernah dibatasi oleh atau apa-apa syarat. Nah, begini maksud saya. Kalau manusia, ya, kita akan mengampuni dengan syarat. Selalu dengan manusia, oke, hari ini saya boleh maafkan kamu. Lain kali, jangan tahu. Ini yang selalu kita dengarkan. Nah, di dalam Yesus, ataupun kalau orang lagi menjahati kita, kita sudah hilangin, kita tidak mau sudah mengampuni. Tapi dalam Yesus begini, dia sangat berlainan. Walaupun kita berkali-kali buat jahat, walaupun berkali-kali kita buat dosa, Yesus tidak pernah mengatakan, saya tidak mau mengampuni kamu sudah. Yesus tidak pernah berkata, saya sudah boring lah dengan kamu. Tidak ada firman begitu. Tapi Yesus berkata, aku datang ke dunia mencari orang yang sakit, karena orang sehat tidak memerlukan tabib. Ini kata-kata Yesus. Waktu Yesus melayani atau saat dia di Bait Allah pagi-pagi benar, dan orang-orang Farisi mereka bawa seorang perempuan yang berzina itu. Apa kata Yesus? Siapa kamu yang tidak bersalah? Kamu yang lempar dulu batu. Ini apa kata Yesus? Dan satu demi satu meninggalkan Yesus dan wanita yang didapati berzina itu. Dan sampainya yang last kata Yesus, mana mereka? Perempuan kata, mereka semua sudah jalan. Maknanya semua orang yang coba menghukum perempuan yang berzina itu, semua mereka, daripada yang tua-tua sampai kanak-kanak, tahu kalau kita baca dalam Alkitab itu, semua mereka bawa di perempuan. Namun satu demi satu meninggalkan. Kenapa? Sebenarnya mereka juga bersalah. Dan Yesus ini hanya satu perkataan Yesus. Walaupun memang pada zaman itu, kalau zaman Taurat, siapa yang berzina memang akan dilempari batu. Betul, itu memang betul. Ini hukum Taurat. Siapa yang tidak berzina, mereka akan dilempari batu sampai mati. Nah, apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Ini kata-kata Yesus kepada perempuan yang berzina itu. Mungkin bagi kita hari ini, saat ini, kita sangat-sangat sudah putus asa lah. Katakan, kalau boleh, saya tidak mau mengampuni orang ini lagi. Berkali-kali dia sakitkan. Namun percayalah, mari kita sama-sama belajar daripada sikap Yesus. Dia bukan menghukum secara negatif, tapi dia menghukum perempuan itu dengan berkata, jangan buat dosa lagi. Dan saya sangat yakin percaya, walaupun firman itu kan sampai di situ dan tidak diceritakan lagi mana itu perempuan, tapi saya sangat yakin percaya, walaupun tidak dinyatakan di dalam selepas cerita itu yang perempuan itu bertobat, tapi saya sangat yakin percaya karena cara Yesus menghukum perempuan itu bertobat. Cara Yesus menangani masalah itu, walaupun para tua-tua mereka orang-orang Farisi bawa kepada dia, tapi dia hanya berkata, kalau siapa kamu yang tidak pernah bersalah. Maksud dia, kenapa Tuhan katakan begitu di dalam ayat 14 ini? Saat kita mengampuni orang, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada satu firman lagi, waktu seorang itu dia mau coba, kata Yesus, kalau dalam ada satu firman mengatakan, jikalau kamu mempersembahkan sesuatu di bait Allah dan kamu teringat sesuatu tentang saudaramu, kata firman Tuhan, letak dahulu persembahanmu itu, berdamai dahulu, baru kamu persembahkan. Nah, maksudnya waktu kita, apalagi kita yang melayani, contoh yang paling simple, kita yang melayani di depan, atau saya yang
duduk di depan ini, berdiri sekarang nih yang bawa firman, siapapun lah. Kalau ada sesuatu yang saya tidak melepaskan pengampunan lah, pendek kata. Ada sesuatu yang saya simpan dalam hati saya tidak layak naik. Yang pimpin pujian, pemain musik semua, penyanyi latar, penari-penari. Kalau ada sesuatu di dalam hati kita sebenarnya dan kita tidak melepaskan pengampunan, sebenarnya kita tidak layak. Yang melayakkan kita, sebab itu kenapa setiap sebelum ibadah kita perlu doa Bapa kami. Karena di sini kita mengampuni kesalahan orang. Mari kita belajar mengampuni, dan kata Tuhan, kalau kita mengampuni, Dia juga akan mengampuni. Sana jelas, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Dan sangat heran, dan saya berdoalah kepada Tuhan agar secara pribadi saya sendiri ya, saya naik di sini bebas daripada kepahitan. Seperti hari itu saya berkata hari itu, bulan 2 terjadi sesuatu di dalam pelayanan kita, ya. Dan seolah-olah macam semua jalan tertutup. Kami ke sini ke sana tidak ada macam, kalau ingat balik, semua jalan tertutup. Tidak ada sesuatu yang membanggakan Tuhan, tidak ada sesuatu yang apa yang Tuhan izinkan. Macam sesuatu yang merintangi kami, satu tembok yang tidak dapat kami tembusi. Dan pada bulan 3 waktu cuti sekolah itu, hari itu saya pernah cerita, waktu Ezra dengan kami, dia 2 minggu kan itu cuti sekolah itu, dia 2 minggu dengan kami kalau saya tidak silap. Dan di situ waktu kami berdoa, kami sama-sama 4 orang berdoa, dan saya beritahu mereka, mari kita lepaskan pengampunan kepada sekian-sekian orang. Dan selepas itu terjadi letupan dan GKKL dibuka oleh Tuhan. Kalau saya simpan, mana mungkin, ya? Saya naik di sini dan saya kepahitan dengan orang-orang sedemikian. Walaupun memang sekarang ada saja yang saya dengar, memang saya dengar orang ini cakap, orang cakap, dan saya dengar dengan hamba Tuhan lain, mereka cakap begini dengan kamu, tentang kamu begini-begini. Satu pesan saya, dan begini juga pesan saya kepada semua EJK yang kami meeting, yang last meeting, tidak perlu membela saya. Ini saya punya pesan kepada semua EJK hari itu. Seorang saja yang tidak datang hari itu tidak perlu membela saya. Dan memang itu sekarang nih, sampai sekarang mana-mana saya dengar begini begitu, dan memburukkan khususnya saya dan khususnya gereja ini juga. Dan macam-macam lah yang negatif dan yang tidak baik lah. Namun saya beritahu kita di sini, kita sama-sama lepaskan pengampunan. Setelah saya lepaskan pengampunan, terjumpa bangunan ini. Lihat, saya, istri, dan mula-mula itu istri saya dan saudari Florence, kami pusing-pusing dan belum masuk ke sini. Dan lepas itu macam dalam hati saya, biarkanlah lagi tinggal tak maulah. Dan saya sudah cancel dengan itu agent, tapi tiba-tiba dia call, oi jam 4 kita punya appointment. Ayo, dalam masa saya ingat macam-macam lah. Kalau betul-betul nanti jadi, mana duit ini itu segala macam yang timbul di pikiran. Yang datang juga kami dari IPO, cepat-cepat balik. Dan ini yang terjadi. Jadi kalau saya tidak melepaskan pengampunan, Ezra lah dia punya saksi. Kalau saya cakap kami keluarga mungkin mana, Ezra dia punya saksi. Kami lepaskan pengampunan dan Tuhan buka jalan. Jadi apa yang satu hal lagi apa yang saya mau kita supaya sadar, ada banyak hal sebenarnya panggilan Tuhan dalam hidup kita, ada macam-macam sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kenapa itu tidak terjadi? Kenapa? Sebab ini yang menghalang, adalah halangan daripada hidup kita sendiri. Kita tidak mau lepaskan pengampunan pada seseorang.
Melepaskan pengampunan ini adalah pilihan dan perlu kekuatan. Namun kalau Tuhan sudah katakan di situ, kita pasti ada kekuatan. Dan kalau kamu dengar apa-apa di luar sana, biarkan sajalah itu. Tidak perlu bertengkar dengan mereka, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Biarkan mereka. Karena satu hari nanti mereka akan boring juga. Mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian mereka akan boring. Dan kita hanya tumpu kepada jiwa-jiwa. Kita hanya tumpu kepada apa yang Tuhan panggil. Kenapa kita ada di sini hari ini? Karena Tuhan panggil. Saya tidak pernah bagi kamu duit, kan? Ada kan? Saya tidak pernah bagi kamu duit. Tapi kenapa kita ada di sini? Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil. Dan bila Tuhan panggil kita di sini, pasti ada rencana Tuhan bagi setiap kita. Tuhan mau kita bangkit, semua kita. Tuhan mau kita bangkit satu demi satu, satu demi satu. Jadi jangan sampai hal pengampunan ini menghalangi rencana Tuhan. Amin. Jangan sampai biar kita lepaskan pengampunan bagi sesuatu orang, siapapun lah. Mungkin di tempat kerja ada orang yang menganiaya kita. Mereka merendah-rendahkan kita. Mereka ini itu macam-macam mereka cakap, mau memfitnah kita. Tapi lepaskan pengampunan. Dan saya percaya saat kamu lepaskan pengampunan, tembok itu seperti mana tembok Yeriko. Waktu tembok Yeriko, waktu mereka tiup sangkakala 7 pusingan dan 7 hari, tembok Yeriko itu dirobohkan. Kenapa? Ada kuasa Tuhan yang menyertai. Begitu juga dengan kita saat kita melepaskan pengampunan, ada satu kuasa kelegaan. Waktu saya melepaskan pengampunan, dan sampai hari ini saya lepaskan berkat Abraham Ishak Yakub. Saya punya doa, kadang-kadang 2-3 kali satu hari. Saya berdoa lepaskan pengampunan bagi mereka, kesehatan yang luar biasa. Semakin saya lepaskan pengampunan, semakin saya mendoakan mereka, semakin berat badan saya naik. Kita tidak stres, kita makan relax saja. Amin. Orang yang simpan kepahitan atau orang yang berdengki, saya tidak heran kalau makan tak kenyang, tidur tak lena. Tapi lebih baik kita, puji Tuhan lah, kita tengok semua kita sudah lepaskan pengampunan. Kalau makan pun makan banyak, kan betul? Mau tambah nasi lagi. Oke, mari pemain musik.